Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, kita lanjutkan pembahasan turunan ini pada subbab menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Oke, untuk memahami ini, saya coba ilustrasikan sebuah grafik fungsi seperti ini ya. Kita lihat sepanjang sumbu X grafik tersebut. Misalkan di sini ada titik A, ya. Kemudian titik B pada lembah dan titik C ada puncaknya juga. Oke. Nah, kita akan definisikan apa yang dikatakan dengan fungsi naik ya. Oke, fungsi naik, fungsi fx dikatakan fungsi naik jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Coba pahami lagi ya. Jika x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Saya ambil contoh di sini. Pada kasus A dan C, pada kasus B dan C, nilai B pasti kurang dari C. Nah, tapi hasil dari fungsinya FB dengan FC itu lebih tinggian FC ya. Berarti FB pada interval B dengan C itu adalah interval fungsi naik gitu ya, karena memenuhi syarat ini. Nah, cara menentukan interval fungsi naik sih sebenarnya gampang ya, tinggal kalian turunkan, itu harus lebih besar dari 0. Nah, pada kasus di sini terlihat bahwa yang mana yang interval fungsi naik, yaitu adalah dari minta hingga sampai A, kemudian dari B sampai C, itu kurvanya naik ya. Secara secara intuisi atau pengetahuan biasa juga kita tahu lah kira-kira mana yang naik mana yang turun, tapi ini kita bicara dalam bahasa matematika. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah fungsi turun. Dikatakan fungsi turun jika definisinya adalah seperti ini. Jika ada x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Contoh pada kasus ini, perhatikan antara A dan B. A lebih kecil dibanding dengan B. Tapi nilai FA lebih tinggi dibanding dengan nilai FB. Berarti pada interval A dan B itu adalah kurvanya adalah fungsi turun ya. Fungsinya turun. Begitu juga dari C berikutnya, selanjutnya itu adalah turun ya. Nah, cara menentukan interval fungsi turun ya, yaitu adalah turunan ya. Kita tentukan turunannya harus kurang dari 0. Nah, berikutnya kalau lihat dari contoh tadi saya udah sebutkan mana yang turun, yaitu dari A sampai B dan ketika X lebih besar dari C. Nah, itu sebenarnya teorinya menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, tinggal kita lihat pembahasan contoh-contoh soalnya. Coba sebelum masuk pembahasan kalian perhatikan dulu teorinya ya. Silakan. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah dengan 6x kuadrat dikurangi dengan 36x plus 20. Kita akan menentukan interval fungsi turun. Oke, cara menentukan interval fungsi turun yaitu kita hitung turunan pertama dia harus kurang dari 0 ya. Kalau turunan kurang dari 0 ya, kita turunkan aja ya. Coba pelan-pelan. X pangkat 3 kalau diturunkan jadi 3x kuadrat. 6x kuadrat kalau diturunkan jadi 12x. 36x kalau diturunkan adalah min 36, kurang dari 0 ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan dengan membagi 3 semuanya per tidak samaan ini. Jadi akan menghasilkan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 kurang dari 0. Berikutnya kita faktorkan.
ya. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu min 12, kalau dijumlahkan 4, yaitu dapat 6 dan min 2. Oke, sampai pemfaktoran ini ada yang ditanyakan? Ya, sambil dipahami ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Berikutnya kita menentukan batasnya. X plus 6 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya batasnya ada di X sama dengan min 6 dan X sama dengan 2. Oke, kita bikin interval kurvanya dengan batas min 6 dan 2. Nah, trik tadi kita gunakan nomor 1, kalau koefisien derajat tertingginya itu adalah positif, yaitu di sini positif ya, X-nya positif nih. Nah, 1 itu positif, maka kita awali dari sini positif, melewati batas negatif, melewati batas lagi positif. Oke, nah berikutnya kita lihat ya, kita pilih yang negatif. Kenapa pilih yang negatif? Karena kurvanya adalah yang diminta adalah kurang dari 0, pertidaksamaannya kurang dari 0. Jadi cari tanda yang negatif. Jadi kalau negatif itu dia ada di antara min 6 sampai 2 ya. Min 6 sampai 2. Oke, kira-kira jawabannya ada nggak? Berarti jawabannya yang kita dapatkan adalah yang B. Oke. Nah, kita interval fungsi naik atau turun pembahasannya kita sampai sini ya. Saya akan memberikan beberapa soal kuis. Silahkan kalian lihat di video berikutnya ya. Silahkan kerjakan untuk melatih kemampuan kita ya. Nanti berikutnya saya akan bahas juga di video berikutnya pembahasannya. Oke, terima kasih.